Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali berjumpa dengan kami program Sumsel Virtual Fest yang dipersembahkan oleh Sriwijaya Post, Tripuku TV, dan Tribun Sumsel. Pada petang hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara gampang punya mobil. Seperti kita tahu pemirsa bahwa mobil ini sudah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Bukan karena fungsinya sebagai transportasi pribadi, tetapi juga di situ melekat kebutuhan orang terhadap kebutuhan mereka sehari-hari. Kenapa orang butuh mobil? Salah satu faktornya adalah karena kita tahu bahwa fasilitas kendaraan publik atau kendaraan umum itu masih jauh dari nyaman. Orang mencari rasa nyaman, orang mencari rasa senang, dan orang mencari rasa banyak dari kepemilikan mobil secara pribadi. Bersama kita sudah hadir 3 orang narasumber pada petang hari ini yang akan berbincang tentang bagaimana cara gampang punya mobil, bagaimana juga tips-tipsnya yang harus menjadi pertimbangan seseorang sebelum mereka mempunyai mobil. Kita perkenalkan dulu narasumber kita petang hari ini, ada Pak Gunawan Wijaya. Pak Gunawan Wijaya, selamat petang, apa kabar Pak? Selamat petang Bu Vanda, kabar baik luar biasa. Iya, Pak Gunawan, Sales Supervisor Auto 2000 Veteran Palembang ya Pak ya? Halo ya. Ya Pak Gunawan ini sehari-hari menjabat sebagai Sales Supervisor Auto 2000 Veteran Palembang. Bersama bersama Pak Gunawan ada Pak Afik Fahri. Pak Afik Fahri, selamat petang Pak Afik. Ya, selamat petang Bu. Ya, sehat ya Pak? Sehat Bu, sehat. Iya, Pak Afik ini sebagai Kepala Cabang PT Toyota Astra Finance. Benar yang Bu. akan ngobrol-ngobrol kalau mau beli mobil, pinjamannya berapa banyak yang diizinkan, mungkin ya Pak ya, nanti Pak Afik akan membahas masalah tersebut, persoalan itu. Dan satu lagi yang cantik pada petang hari ini ada Ibu Dr. Yuliani SEMM CFP QWP AEPP. Ya, dosen Fakultas Ekonomi Unsri dan juga perencana keuangan.
Oke, selamat petang Bu Fanda, selamat petang Iya. semuanya. Iya. Semoga kita Bu semua Yuliani. sehat selalu di COVID ini, kemanapun kita beraktivitas, tetap melakukan protokol kesehatan. Iya, Amin. Ibu Dokter akan membahas tips-tips ya Bu ya nanti Bu ya. Kenapa sih, apa yang harus jadi pertimbangan seseorang sebelum memutuskan untuk membeli mobil? Ya. Iya, kita mulai aja nih Bu diskusinya, bincang-bincang santai aja kita petang hari ini. Kita akan saya mau tanya nih ke Pak Gunawan nih. Saya di catatan kami ini ada data bahwa dari Gaikindo memuat data bahwa pada tahun 2019 itu ada 1.041.043.000 lebih unit mobil yang mengaspal di Indonesia. Dari Iya, Bu. jumlah ini, itu adalah data yang langsung mengaspal. Sementara dari distributor ke dealer itu ada 1.030.000 unit sekitar ya Pak ya. Ya, itu wholesale-nya Bu, hitungannya tuh. Iya. Jadi wholesale itu adalah dari pabriknya ke dealer. Jadi Iya. itu sudah di BBNK. Iya. Jadi dari data kita juga di sini ada sekitar 16 juta mobil saat ini orang memiliki mobil di Indonesia. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat atau 200% ya Pak dibanding tahun 2010 lalu. Berarti dalam jangka waktu 8 tahun itu peningkatannya dari sekitar 8,8 juta menjadi lebih dari 16 juta. Ya, benar sekali, Bu. Pak Gunawan, kita mau bincang-bincang nih, sebenarnya apa sih mungkin yang menjadi latar belakang sendiri orang tertarik membeli mobil dalam jangka waktu 8 tahun itu peningkatannya cukup besar, dan juga yang ditawarkan oleh Toyota Auto 2000 Veteran untuk kepemilikan mobil ini. Silakan Pak Gunawan. Oke, terima kasih Bu Fanda. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi ada peningkatan 200%, yang mana 200% tersebut kebanyakan daripada pertama itu ada faktornya itu adalah pertama adanya peningkatan GNP, Bu. Ada peningkatan pendapatan dari masyarakat kita, yang mana pendapatan masyarakat kita juga disokong dengan namanya komoditi kita yang juga sudah baik dan diterima oleh mancanegara, sehingga banyak sekali dari orang-orang tersebut yang awalnya yang tidak mempunyai kemampuan untuk beli mobil juga disokong oleh dengan namanya finance, mempermudah mereka untuk dapat kredit mobil, sehingga ada terjadi peningkatan signifikan 200% tersebut lonjakannya. Dari kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2020 itu, kita lihat secara daripada data Gaikindo itu 16 juta, dan artinya itu ada terjadi 200% itu peningkatan. Nah, peningkatan tersebut juga tuh selain dari faktor ekonomi, kita juga meningkat, komoditi kita juga bagus, terus juga ada namanya di situ sisi kebutuhan, yang mana tadi pertama kali Bu Fanda juga menggarisbawahi bahwa kepemilikan kendaraan ini merupakan suatu kebutuhan. Iya. Kebutuhan mendasar, Bu. Apalagi sekarang kan kalau Indonesia secara kita bicara secara demografinya, rata-rata satu keluarga itu isinya tuh ayah, ibu, 2 orang anak, atau bahkan bisa 3 sampai 4 anak. Nah, kalau misalnya satu keluarga tersebut kondisinya notabene tersebut, kalau misalnya mau ke jalan-jalan, mau kemana, misalnya ada perluan untuk transportasi, mereka sudah memikirkan bagaimana caranya bisa satu keluarga tersebut bisa terakomodasi, Bu. Jadi salah satunya adalah moda transportasi umum sekarang ini adalah kendaraan. Kendaraan roda 4. Dan kendaraan roda 4 tersebut juga banyak-banyak merek kan sekarang, Bu ya, ada Toyota, ada Daihatsu dan lain sebagainya. Secara market share juga Toyota sampai saat ini itu market share-nya kurang lebih sekitar sudah 37% Bu secara Indonesianya, secara nasionalnya. 37% Indonesia ya Pak ya? 37% Bu, yang artinya secara market share tersebut dari 100 kepemilikan kendaraan, artinya ada 37 unit Toyota yang lagi mengaspal di jalan. Nah, hal inilah yang mendorong kita juga sebagai ATPM, suatu distributor dari Toyota Astra Motor, bekerja sama juga dengan leasing, terutama yaitu Toyota Astra Finance, merupakan sister company dari kita, Bu. Dan itu kita juga menawarkan banyak program, apalagi zaman pandemi sekarang ini, Bu ya. Zaman pandemi sekarang ini orang lebih dimanjakan dan lebih dimudahkan, Bu, untuk dalam dapat kepemilikan kendaraan. Contohnya, duduk diam aja bisa beli mobil. Mereka semua bisa secara virtual, bisa secara online dan lain sebagainya. Dan itu juga didukung oleh namanya TAF sebagai sister company kita juga, yang mana juga TAF juga menawarkan program-program yang sifatnya online juga. Dan hal ini juga kalau kita bicara mengenai program penjualan dan lain sebagainya, banyak sekali Bu. Kita di sini ada program penjualan kurang lebih 7 item. 7 item tersebut juga yang menggarisbawahi kita bahwasanya beli mobil sekarang tidak susah.
Apalagi yang penting adalah satu, Bu, punya kemauan dan punya uang. Punya Dan kemauan dan selain punya benar kemauan dan punya sekali, uang, Bu. ya Pak ya? Iya, punya kemauan. Tapi kalau nggak punya uang, Bu, nggak bisa juga. Tapi kalau punya Iya, uang, nggak punya kemauan, nggak bisa juga, Bu. Dua-duanya harus disinkronis. iya. Dan ini juga tidak mendukung, tidak mengurangi juga, Bu. Yang paling penting itu adalah salesman-nya, Bu. Oh, salesman ya. Salesman-nya. Iya, salesman-nya, Bu. Salesman itu adalah ujung tombak dari kita. Yang mana kalau misalnya kita bicara dengan nama salesman, orang tenaga penjual. Tenaga penjual ini juga kita harus develop dalam arti ya, develop kemampuan dia, negotiation skill dia, 7 step in selling dia. Dan hal ini juga dalam arti mendevelop seseorang itu tidak gampang, Bu. Kalau misalnya kita lihat marketnya ada, tetapi people kita juga tidak kita improve, kita susah mendapatkan market tersebut, Bu. Dan oleh karena itu harus disinkronis juga dengan namanya manpower, terus dengan market. Terus juga punya kemauan dan kemampuan dari customer untuk membeli kendaraan. Punya kemauan dan punya kemauan dan kemampuan. Benar Iya. sekali, Bu Fanda. Iya. Jadi kalau mau tapi tidak mampu atau mampu tapi tidak mau, nggak bisa juga ya Pak ya? Nggak bisa, Bu. Dua-duanya harus sinkron, Bu. Itu. Iya. Pak, kalau dari data yang Pak Gunawan miliki itu tadi kan 37% itu orang Indonesia itu adalah dalam 100 itu 37 orang itu kendaraan yang mengaspal itu adalah kendaraan Toyota. Benar sekali, Ibu. Ya, kalau dari sisi apa sih Pak? Mungkin ini yang berdasarkan tentunya dari pengalaman Pak Gunawan sendiri itu. Kenapa orang memilih apa sih yang menjadi latar belakang seseorang itu menentukan mobil pilihannya? Apakah karena mungkin kalau kita tahu nih Pak, kalau di Toyota itu ada Kijang ya Pak ya. Kijang itu mobilnya keluarga. Ya, mungkin kenapa bagaimana perilaku orang Indonesia dalam memilih mobil? Apakah karena mereka pilih yang harganya murah atau yang mereka pilih yang memang sesuai fungsi berdasarkan pengalamannya Pak Gunawan? Pertama kita harus juga tahu dulu kondisi MBU-nya, Bu, minat beli utamanya customer tersebut. Jadi minat beli utama tersebut ada beberapa kriteria. Pertama, cinta keluarga. Kalau misalnya customer tersebut minat utamanya cinta keluarga, pastilah customer tersebut ingin mendapatkan mobil yang ekonomis. Iya, mobil Size-nya gede dan juga nilainya kompetitif, Bu. Dan juga ada namanya gengsi. Kalau misalnya customer tersebut menganut sistem gengsi, paradigma gengsi, dia pasti akan mencari mobil-mobil yang saya nggak mau dong mobil-mobil yang kebanyakan dari orang-orang yang pakai sekarang, saya mau cari orang yang beda daripada orang lain gitu. Nah, itu gengsinya. Ada juga yang bicara mengenai namanya nilai ekonomis. Nilai ekonomis dalam artinya saya mau cari mobil yang kalau misalnya jarak tempuhnya bisa 1:15 atau 1:13 untuk 1 liternya. Nah, orang juga harus seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mendasari daripada orang beli Toyota ini adalah pertama image-nya, Bu. Image Toyota sudah melekat dari zaman ya kalau bicara sekarang ini dari zaman saya masih kecil kali, Bu, ya sudah orang bicara Toyota gitu, Bu. Terus juga mengenai juga speknya. Spek dari Toyota ini sudah teruji. Yang mana Toyota ini juga secara di jalan populasinya 37%, artinya apa? Orang pun sudah percaya dengan namanya kualitas daripada produk Toyota. Ketiga, harga jualnya kompetitif. Harga jual kompetitif. Keempat, untuk namanya resale value atau misalnya resale pada saat kita mau after sales juga kita didukung oleh jaringan purna jual Toyota yang gede, Bu, di sini. Kita ada 245 bengkel. Itu sudah bisa mencakup seluruh nasional. Dan juga walaupun contohnya nih, Ibu misalnya beli di Toyota di Auto 2000, mau servisnya di Irian Jaya, di Jayapura atau di Papua, bisa. Bisa ya. Asal kita servisnya di dealer authorized resmi. Jadi bebas, Bu. Seluruh Indonesia kita ada jangkauan servisnya. Nah, makanya disebut, Bu, kemudahan-kemudahan daripada pembelian kendaraan tersebut, terus image-nya, harga kompetitifnya, menggarisbawahi bahwa Toyota ini banyak diminati oleh kalangan Indonesia dan kalangan dunia. Seperti itu, Ibu. Iya. Kita tahu nih, Pak, masih ke Pak Gunawan, nanti setelah ini kita lanjut ke Pak Afik. Mungkin kita tahu nih bahwa belakangan ada mobil city car ya Pak ya. City car ini awalnya mungkin hanya muat untuk 4 orang ya, 4 orang, depan 2, belakang 2. Belakangan kan ini juga ada, ternyata city car juga berkembang menjadi muatannya lebih banyak. Apakah itu tidak bersinggungan dengan mobil keluarga sebelumnya kalau dari pengalamannya Pak Gunawan? Oke, city car. Kita bicara mengenai konsep, Bu. Kalau city car itu kan mobil compact. Jadi kalau city car itu adalah mobil dalam kota yang mana satu keluarga kecil cukup dengan ayah, ibu, dan 2 orang anak, atau misalnya 2 penumpang di belakang. Konsep tersebut tuh sebenarnya tidak bersinggungan, Bu. Sekarang nih
banyak juga yang keluarga besar itu memiliki mobil city car. Artinya mobil city car ini juga bisa sebagai mobil tambahan jadinya, Bu. Bukan Mobil dalam arti tambahan ya. mobil sebenarnya first buyer, tapi dia bisa sebagai dengan namanya second car. Dan kondisi tersebut juga menggarisbawahi juga mobil city car ini mobil yang kecil, multifungsi, dan juga harganya kompetitif. Sehingga banyak orang juga memakai mobil di sini, karena kan kalau jalan perkotaan sekarang kan sudah macet, rada-rada macet, Bu ya. Saya jalan tempuh aja dari rumah, Bu, bisa sampai 60 km aja sudah, puji Tuhan, Bu. Ini ya. Sudah keren loh. Sudah keren loh kalau jalur aspal bisa 60 km per 60 jam km itu. per jam ya. Iya. Benar, benar sekali. Dan oleh karena itulah makanya orang sering pakai mobil city car. Kenapa? Mudah nyelipnya gitu, Bu. Mudah nyelip dan lincah ya Pak ya, lebih lincah ya, lebih bisa nyisip-nyisip ya kata orang itu ya. Lebih lincah, lebih ekonomis, dan lebih segalanya lah gitu, Bu, dibandingkan dengan mobil-mobil yang sifatnya MPV atau mobil-mobil yang badannya lebih big, lebih size-nya lebih besar. Oke, masih ke Pak Gunawan nih. Ya, Bu. Ini kita kan bicara punya mobil ya Pak. Mungkin semua orang ini bisa punya mobil. Ada yang memilih untuk punya mobil baru dan ada mungkin yang karena kata Pak Gunawan tadi ada kemauan tapi tidak punya kemampuan. Ya, adakah dari solusinya sendiri? Misalnya adakah program khusus dari Auto 2000 itu untuk misalnya kepemilikan mobil-mobil layak pakai atau mobil second seperti itu Pak? Selain mobil baru, program mobil baru tentunya. Oh, program mobil baru. Untuk program-program sekarang nih, Bu ya. Pertama, Auto 2000 juga menawarkan program namanya pembelian secara online lewat Digiroom. Itu via Auto 2000. Kita bisa mengakses ke websitenya www.auto2000.co.id. Terus juga ada sekarang nih tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus kita ada AutoFest, Bu. Itu AutoFest yang diselenggarakan virtual account oleh Toyota Astra Motor sendiri. Kita bisa mengakses di www.expo.toyota.astra.co.id. Dan juga kita ada, itu secara pembelian secara online, Bu ya. Dan juga kalau saya pakai sekarang, pembelian langsung mobil tipe Alphard, Rush, Velfire, LC, FT86, dan itu khusus Vinco tahun 2020, itu akan mendapatkan free pass selama 4 tahun atau 50.000 km yang mana capai duluan. Dan juga didukung juga oleh paket-paket yang dari Toyota Astra Finance, seperti paket spektakuler, ada paket namanya relaksasi, tenaga medis, atau paket suka-suka, dan lain sebagainya. Dan itulah, Bu, yang mendoping kita sehingga kita bisa melakukan penjualan lebih banyak. Dan juga tidak lupa juga kita ada produk baru, Bu, sekarang nih, Bu, yaitu produk Corolla Cross. Corolla Cross dan juga Corolla Cross, Bu. Oh, Corolla Cross ya, bisa diulangi. Ya, ada model terbaru kita yang sekarang lagi flagship itu Corolla Cross. Harganya kisaran dari 465 sampai dengan 505 juta. Dan juga kita ada keluar model terbaru juga yaitu Innova TRD. Innova TRD, facelift dari Innova, yaitu khusus Innova G manual diesel sampai dengan Innova V-Matic diesel. Dan semua tersebut kita bisa persembahkan semua kepada customer dengan catatan satu, Bu, punya kemauan dan kemampuan. Punya kemauan dan kemampuan, iya. Iya, itu, Bu. Iya, saya masih penasaran nih Pak, ya, Bu. soal kemampuan. Ya. Kalau kita bicara soal kemampuan ini mungkin sebagian kan tentu budgetnya tidak bisa full ya Pak ya, atau mungkin sebagian. Benar. Dari Auto 2000 sini ada nggak misalnya nih orang mau tukar mobil yang lama ke model baru, atau memang mereka baru mau beli tapi yang bukan baru seperti itu Pak? Oh gitu. Iya. Jadi pertama kita harus bisa membedakan dulu, Bu, antara kita harus bisa mensegmentasi customer ini. Pertama customer yang mohon maaf, Bu ya, untuk pendapatan yang rendah, medium, dan high. Ya. Apabila kalau misalnya customer kita bisa melihat di situ namanya pra-analisa pertama kali, Bu. Pra-analisa pada saat dia dijadikan prospek kita. Cara penganalisa itu adalah pertama kita tanya jawab dulu dengan customer tuh, bahwa Bapak Ibu kerja di mana, income-nya satu bulan berapa, terus juga pengeluarannya 1 bulan berapa, dan itu kita bisa cluster, Bu. Oh ternyata Bapak ini kayaknya MBU-nya itu adalah, contohnya misalnya, mohon maaf, Bu ya, contohnya misalnya pada income 1 bulan 10 juta. Sebulannya tuh dia menghasilkan kurang lebih 4 juta, artinya dia punya saving sebesar 6 juta. Artinya apa customer ini? Customer ini adalah masuk ke cluster yang low budget. Nah, kita di situ sudah bisa membidik. Oh, ternyata sang customer ini cocoknya mobilnya mobil apa? Mobil Agya atau mobil Calya. Oh, iya. Jadi pertama kita harus tahu dulu, Bu, produktivitas daripada 1 bulannya penghasilannya berapa customer itu. Kedua,
apakah layak customer ini kita biayai dengan dalam artian seperti ini. Customer ini pernah ada history yang jelek atau enggak di leasingnya. Terus juga kalau misalnya di historinya bagus kan, itu kan lebih mempermudah dia untuk approve di leasingnya. Dan ketiga, kalau kita bicara mengenai kemampuan dan kemauan, Bu ya. Nah sekarang kalau ada juga seperti ini Bu, customer yang sekarang ini, oh saya pengen beli mobil Innova, tetapi secara kemampuannya dia nggak sanggup. Kita nggak boleh Bu paksain customer seperti itu. Yang nanti akan apa Bu? Akan nanti membuat dia susah dan sehingga membuat dia tidak bisa, membuat customer tersebut tidak bisa melakukan repeat order lagi. Karena sifat daripada sales ini ada 3 hal Bu. Pertama itu adalah mencari customer. Kedua, menjaga customer. Ketiga, mengintegralkan customer tersebut, dalam arti membuat rantai bisnis dari customer tersebut, sehingga customer tersebut bisa memberikan kita referensi-referensi berikutnya. Dan oleh karena itu, pada saat customer mau menentukan kendaraan, haruslah selayaknya kita sebagai selaku penjual, wajib memberikan suggest kepada customer. Kayaknya Bapak dengan kondisi seperti ini, Pak, bagusnya Bapak seperti ini, Pak, mobilnya. Jangan dalam arti customer maunya apa, kita tawarkan gitu, Bu. Nanti akan membuat customer tersebut, ya nggak ada selling point-nya ke kita kalau misalnya beli kendaraan tersebut. Dan hal itu kita walaupun kita sebagai selaku penjual, bisa menjual sama customer, kita juga bisa sebagai account consultant juga sama beliau. Ya. Iya. Berarti kalau secara ringkas itu tidak asal jual ya Pak ya. Misalnya ini karena kita mau untung besar nih, mau banyak untung besar, mau banyak pendapatan nih, kerja target ya seperti itu, kita jual-jual aja, nggak seperti itu ya. Tetap jadi pertimbangan kemauan dan kemampuannya. Benar, kita harus tahu dulu Bu, kemauan dan kemampuan customer itu sampai di mana. Iya. Sehingga itu akan menjadi customer for life kita. Di situ yang kita jaga Ibu. Iya, berarti jadi sekaligus menjadi apa? Semacam promosi dari customer ke customer nantinya ya Pak, seperti itu ya? Benar sekali. Okay, ya. Secara tidak langsung kita akan mendapatkan referensi. Itulah Bu, si sang penjual tersebut harus bisa mencari, memelihara, dan mengintegralkan hubungan komunikasinya dengan customer yang lama tersebut. Iya, oke. Saya lanjut ke Pak Afik ya Pak ya. Mungkin ini yang bicara soal pendanaan nih, pasti tentunya kata Pak Gun tadi, bahwa ada yang mau dan mampu. Saya lanjut ke Pak Afik, mungkin Pak Afik, kita sudah dengar-dengar nih tadi dari Pak Gun bicara bahwa soal kemauan dan kemampuan. Nah, kalau dari yang ditawarkan oleh Toyota Astra Finance, bisa cerita kepada kita Pak, apa sih Toyota Astra Finance-nya sendiri dan yang disiap di BI seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Juga kendaraan-kendaraan apa dan siapa yang akan dibiayai seperti itu? Silakan Pak Afik. Audionya Pak Afik, audionya. Sudah kedengaran Bu ya? Iya, sudah. Oke. Sebelumnya untuk perkenalan aja dari Toyota Astra Finance atau lebih familiarnya disebutnya TAF Bu. TAF ini pada prinsipnya kita memang satu perusahaan dengan Auto 2000, satu grup. Kita merupakan bagian dari Astra Group, di mana dealernya itu untuk penjualan Toyota ada Auto 2000, pembiayaannya itu via Toyota Astra Finance atau yang pada umum didengar orang itu TAF. Gitu. Pada prinsipnya sih kita sebagai lembaga pembiayaan sifatnya adalah sebagai supporting dari rekan-rekan di dealer agar nantinya customer ini bisa memiliki mobil Toyota dengan sesuai kebutuhan, kemauan yang seperti dibilang dengan Pak Gunawan tadi, dia tahu kemauannya dia tahu dengan kebutuhan, dan yang harus dipastikan oleh lembaga pembiayaan seperti TAF itu juga secara kapasitasnya dia gitu. Jadi selain dia tahu kemauannya apa, kemudian dia tahu kebutuhannya apa, hal yang terakhir yang memang harus customer tahu adalah dari segi kapasitasnya dia. Supaya nantinya kemauan, kebutuhan itu bisa disinkronkan dengan kapasitasnya dia. Sehingga dia bisa dapat mobilnya dengan tepat, dia tahu kegunaannya, tahu kebutuhannya, tanpa nantinya harus mengganggu cash flow dia setiap bulannya gitu. Ya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau dari sisi kita yang sebagai lembaga pembiayaan Bu atau finance, memang hal yang paling utama itu customer harus tahu dulu dia itu butuh mobil buat apa. Karena sekarang ini kan zaman COVID. Walaupun zaman COVID, pandemi bukan berarti mobilitas kita untuk produktif dalam bekerja itu berkurang. Justru dalam pandemi ini kita harus tetap jaga
dari sisi produktivitas kita dalam bekerja. Bukan berarti pandemi malah kita harus bersantai-santai atau malah di rumah saja. Tapi justru kita harus bisa efektif dalam bekerja, dan yang terpenting selama melakukan pekerjaan, mobilitas kita di luar, hal yang paling penting adalah kenyamanan dan juga mengikuti dengan protokol kesehatan. Makanya untuk penggunaan kendaraan, baik itu kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, merupakan suatu aspek penting yang harus menjadi hal yang harus diperhatikan oleh customer sekarang. Untuk kendaraan pribadi tentu dibandingkan dengan kendaraan umum jauh lebih safety, karena kendaraan pribadi kita yang mengurus kesehatannya, kita mengurus kebersihan, itu bisa membuat kita lebih nyaman untuk menjalankan mobilitas kita. Nah, di sini sebenarnya kalau dari sisi lembaga pembiayaannya, hal yang terpenting itu selain kemauan dan kebutuhan dari si customer, dia harus tahu juga dari segi kapasitasnya. Kalau hal yang paling simpelnya sih Bu, untuk dari segi kapasitas, ketika orang ini mau dia kredit, dia harus tahu sebenarnya nantinya dia punya DP atau dia punya kemampuan bayar di awal itu berapa, dia punya uang berapa, dia harus tahu. Kemudian dia harus tahu juga next, misal dia ambil tenor setahun atau dia ambil tenor 5 tahun. Nah, dia harus punya gambaran ke depannya, apakah dia pekerjaan dia sekarang atau usaha dia yang sekarang ini sustainability atau ke depannya itu dia bisa bertahan berapa lama. Misal kalau dia punya usaha seperti rumah makan atau usaha yang sifatnya fluktuatif ya, cukup dinamis, dia harus bisa prediksi juga nantinya untuk bayarnya gimana. Secara amannya sih biasanya kita lembaga pembiayaan ini rasionya itu untuk angsuran itu sebaiknya itu 1/3 dari income. Misal dia penghasilannya itu 6 juta sebulannya. Dengan penghasilan 6 juta sebulannya, idealnya sih dia harus punya angsuran itu maksimalnya 1/3 dari 6 juta. Berarti kalau dia punya income-nya itu 6 juta, idealnya sih dia angsurannya maksimal itu kisaran 2 jutaan. Gitu, atau kalau misalnya mepet-mepet di 3 juta juga masih bisa. Seperti itu. Kenapa harus 1/3 dari income? Karena di luar harus nantinya harus biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ketika dia punya mobil tentu ada kebutuhan untuk servis, kebutuhan untuk bensin, ataupun nantinya kebutuhan yang sifatnya mungkin emergency. Seperti itu. Nah, dari kita sih lembaga pembiayaan memang sangat memberikan saran kepada customer, yang paling penting itu adalah dari segi kapasitasnya dia. Jangan sampai dengan kemauan yang tinggi, dengan rasa prestise yang tinggi, akhirnya tanpa melihat pertimbangan dari segi kapasitas, nanti akan menjadi masalah di kedepannya, justru akan memberatkan di sisi customer-nya. Seperti itu sih Bu. Iya. Gitu. Jadi intinya memang secara kapasitas harus jadi pertimbangan yang sangat penting bagi customer-nya. Perlunya sih memang 1/3 dari income, simpelnya gitu sih. 1/3 dari income. 1/3 dari income. Ya. Dia gaji 6 juta, paling tidak sih dia angsuran kisaran 2 sampai 3 juta paling mahal. Seperti itu yang pertama sih Bu. Nah, yang kedua, sebenarnya untuk pengajuan kredit, baik itu di Toyota Astra Finance, via Auto 2000, ataupun nantinya di lembaga pembiayaan yang lainnya, rata-rata sih untuk persyaratan kredit itu sama. Mulai dari KTP, KK, kemudian rekening tabungan, dan NPWP. Hampir di semua lembaga pembiayaan untuk mandatori data keuangan itu sama semua. KTP, data keuangan, NPWP itu hampir sama. Dan prosesnya sih kalau di TAF, Toyota Astra Finance, itu sangat simpel sebenarnya Bu. Apalagi kita rekanan dari Auto 2000, untuk pengajuannya juga sangat simpel. Kita punya aplikasi, bisa pengajuan via online, cukup tunggu 1-2 hari, approval kreditnya bisa keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya pengajuan dalam kota, 1 hari kerja kita bisa kasih informasi apakah pengajuannya diterima atau belum bisa dibiayai. Seperti itu. Kalau luar kota paling 2-3 hari. Seperti itu sih intinya. Untuk lembaga pembiayaan sih sifatnya kita sebagai supporting untuk teman-teman, rekan-rekan di dealer, supaya selama pandemi ini customer-customer yang masih punya kemauan dan kebutuhan untuk menggunakan kendaraan masih bisa mewujudkan keinginannya untuk memiliki mobil pribadi, khususnya itu Toyota. Gitu sih Bu. Iya.
Saya agak tertarik nih Pak. Tadi katanya Bapak kan 1 sampai 2 hari untuk yang dalam kota itu selesai untuk proses pengajuan, dan untuk luar kota 2 sampai 3 hari. Kalau sejauh ini dari pengalamannya Pak Afik, tentunya kan ada survei ya Pak ya, survei ya. Bagaimana dealer itu bisa, istilahnya ini nanti kan kita tidak tahu nih, kalau melihat data kan bisa saja ini data kemungkinan ada main mata ya, bisa dikatakan ya, seperti itu. Bagaimana dealer yakin bahwa data yang disajikannya adalah benar? Apakah dealer itu, apakah finance ya maksud saya itu, apakah finance langsung ke lapangan atau cukup dari data tersebut untuk mengetahui orang ini memang punya kapasitas di sini, kemampuannya seperti itu? Oh gitu. Sebenarnya untuk pengajuan dalam kota 1 hari kita sudah bisa kasih keputusan, kemudian luar kota kurang lebih 2 sampai 3 hari, itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua untuk Toyota Astra Finance dari TAF-nya kita semua sudah full dengan digital semua, Bu. Jadi semisalnya ada customer datang ke Auto 2000 Veteran pengen pengajuan kredit mobil. Dari sana nantinya customer kasih datanya ke salesman yang di Auto 2000 Veteran, lalu dari salesman Auto 2000 Veteran itu berikan data-data customer ke TAF. Nanti dari TAF akan proses. Nah, customer ataupun salesman itu bisa memantau proses kreditnya itu sudah sampai mana, apakah masih survei atau sedang di kredit analis atau sudah ada keputusan, itu bisa dipantau lewat aplikasi. Kita punya aplikasi namanya Digitaf. Aplikasi Digitaf ini baik itu customer ataupun salesman dealer itu bisa mantau sebenarnya aplikasi yang mereka belikan ke TAF itu prosesnya sudah sampai mana, apakah sudah disurvei, apakah masih di kredit analis atau sudah disetujui gitu. Jadi customer dan dealer pun tahu perkembangan dari proses pembiayaan dia sudah sampai di mana gitu sih, Bu. Jadi dan terlihat dari data digitalnya ya Pak ya, berarti tidak harus ke lapangan, nih sudah terlihat nih jejak digitalnya terlihat nih orang ini memang layak atau tidak ya, seperti itu. Iya gitu. Dan ditambah lagi kita TAF ini Toyota Astra Finance kita sudah bekerja sama dengan semua lembaga pembiayaan dan perbankan. Jadi bagi customer yang punya historical by checking atau punya historical yang bagus di leasing atau pembiayaan yang lainnya, itu dia untuk approval kreditnya bahkan nggak sampai setengah jam bisa disetujui gitu, Bu. Setengah jam bisa disetujui ya. Misal ada customer A ini dia punya historical kredit bagus di leasing, bagus di lembaga keuangan atau di perbankan. Kemudian dia punya skema kredit ini termasuk DP, tenor, kemudian dari segi pekerjaan atau usahanya bagus, dia pengajuan kredit via TAF, bisa 1 jam, setengah jam bisa langsung keluar keputusan kredit gitu. Jadi sistemnya kita dari TAF ini sudah terkoneksinya udah nge-link ke semua lembaga keuangan gitu. Ya. Gitu. Jadi bagi customer yang merasa dia punya historikalnya bagus, kemampuan bagus, itu tidak perlu nunggu sehari atau bahkan sampai 3 hari, setengah jam, sejam kita bisa kasih langsung keputusan kredit ya. Gitu, Bu. Ya. Kalau sejauh ini sudah berapa besar Pak yang disalurkan dari TAF sendiri untuk kredit? Mungkin sepanjang tahun 2020 sebelum pandemi dan juga setelah pandemi, dan rencana ke depan berapa besar? Ya. Rata-rata kalau untuk yang penjualan yang via TAF, Bu ya. Ya. Untuk penjualan via TAF di tahun 2020 ini ada kenaikan dibandingkan tahun 2019. Walaupun masa pandemi, tapi kalau dari aplikasi kredit yang masuk di TAF ini tetap cukup bagus, walaupun cukup fluktuatif. Di awal tahun kita naiknya cukup tinggi, kemudian selama pandemi ini agak turun sedikit, tapi trennya masih bagus. Seperti itu, Bu. Nah, untuk penjualan rata-rata sih kita bisa penjualan bisa 150 sampai 180 average setiap bulannya. Itu untuk penjualan mobil barunya. Seperti itu sih, Bu. Ya. Kalau secara jumlah ininya belum tahu ya Pak ya berapa besar jumlah nominalnya yang tersalurkan kreditnya. Untuk nominal kita kalau di kita pencatatannya per unitnya, Bu, per unit ya. Per unit mobil. Jadi rata-rata setiap bulannya itu kita bisa membiayai 150 sampai 180-an unit mobil setiap bulannya. Unit mobil ya, Pak ya. Itu terdiri dari mobil mobil baru. Kita kalau Toyota Astra Finance ini, Toyota Astra Finance ini kita membiayai itu 3 produk sebenarnya, Bu. 3 jenis mobil, baik itu Toyota, Daihatsu dan Lexus. Jadi ada 3 brand yang kita biayai kalau dari Toyota Astra Finance, itu Toyota, Daihatsu dan Lexus. Gitu sih, Bu, untuk lembaga keuangan yang dari TAF.
Iya, berarti ini mobil penumpang dan juga mobil usaha juga ya Pak, termasuk 150 sampai 180 unit ya? Setiap bulannya. Iya, oke. Saya mau lanjutnya ke Ibu Yuli nih. Sudah bisa bincang-bincang dengan Pak Gunawan, Pak Afif, dan nanti kita kembali lagi. Saya mau tanya ke Bu Yuli. Bu, tadi kita sudah bincang-bincang, ternyata ada kemampuan dan kemauan. Kita tahu nih Bu, mungkin mobil ini kan seperti di awal kita sudah berbincang tadi bahwa orang mau punya mobil karena maunya rasa nyaman. Mau rasa nyaman karena kendaraan umum juga fasilitasnya kita sama-sama tahu bahwa tidak semuanya itu nyaman ya Bu ya. Kalau dari sisi perencanaan keuangan nih, pasti paling penting adalah tadi sudah sempat disinggung bahwa orang ini punya kapasitas nggak sih di situ mau bayar. Nah dari Ibu Yuli sendiri, sebenarnya apa sih yang harus pertimbangan paling dasar seseorang sebelum dia membeli mobil, dan juga apa yang harus jadi bahan pemikiran dia sebelum memutuskan saya mau mobil ini, mobil city car kah atau mobil keluarga seperti itu. Silakan Bu Yuli. Oke, baik, terima kasih Bu Fanda. Menarik sekali ya bincang-bincang sore hari ini. Jadi bagaimana cara gampang punya mobil sudah disampaikan tadi oleh Pak Gunawan, Pak Afif ya. Dari sisi perencanaan keuangan, Bu, kalau misalnya suatu rumah tangga atau seseorang ingin membeli mobil, ini kita tanya dulu, dia motifnya untuk apa beli mobil? Apakah tadi yang diceritakan ingin merasakan nyaman karena di mobil umum itu apalagi pandemi ini cukup berbahaya gitu ya, ataukah memang beli mobil karena untuk meningkatkan produktivitas, misalnya dia bekerja, tiba-tiba kalau dia naik kendaraan umum, ternyata waktunya lebih lama, harus menunggu. Jadi motif membeli mobil itu apa? Apa karena ingin memang pertama kenyamanan, kedua ingin meningkatkan produktivitasnya sehingga ingin membeli mobil, atau ya konsekuensinya dia kalau ingin meningkatkan produktivitas berarti dia kan menghemat waktu gitu. Ternyata dengan punya mobil sendiri tuh waktunya lebih hemat karena lebih cepat sampai ke kantor gitu. Nah, dengan motif membeli mobil ini yang ketiga tadi, maka seseorang atau rumah tangga lah di dalam keinginan membeli mobil, maka tiga hal yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama, apakah membeli mobil itu merupakan suatu kebutuhan gitu? Karena kadang-kadang tadi cerita Pak Gunawan, anaknya 3, mobilnya 3 gitu, anaknya 2, mobilnya 2 gitu kan zaman sekarang kan. Jadi motifnya yang pertama tadi adalah tipsnya apakah membeli mobil itu merupakan suatu kebutuhan ataukah ternyata bukan kebutuhan tapi sebuah keinginan gitu. Nah, jadi di rumah tangga di seseorang dia harus punya tujuan membeli mobil apakah kebutuhan ataukah itu sebuah keinginan, dan kalau itu misalnya sebuah kebutuhan keinginan tadi yang disampaikan Pak Gunawan, ada tidak kapasitas kemampuan untuk membeli itu gitu. Ada tidak kapasitas, punya tidak kapasitas kemampuan untuk membeli itu gitu. Nah, karena apa? Karena di dalam perencanaan keuangan itu perencanaan keuangan pribadi, perencanaan keuangan rumah tangga, itu pasti dia menyangkut rumah tangga. Misalnya tadi, dia harus membayar angsuran. Pertanyaannya, kalau membayar angsuran, bagaimana cash flow-nya dari rumah tangga tersebut? Cash flow didapat dari penghasilnya seperti apa? Apakah punya penghasilan tetap, ataukah saat ini pandemi nih? Tidak penghasilannya karena pandemi. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Memang kalau saat ini, apalagi pemerintah BI itu sudah kasih tahu tuh DP 0% katanya. Jadi nanti Oktober berlaku 0%. Jadi untuk kendaraan-kendaraan roda 2 gitu kan. Memang sebenarnya dengan kebijakan ini Bu, manis kita mendengar bahwa kita bisa punya mobil idaman saat ini. Iya, dengan DP 0% ya Bu ya? Iya, 0% gitu. Kita misalnya kita punya mobil idaman, pas waktunya untuk membeli. Tetapi gitu ya, itu kan yang manis-manisnya. Nah, yang pahit-pahitnya gitu kan? Yang pahit-pahitnya kita akan ada pos biaya di dalam rumah tangga yang harus dikeluarkan secara rutin tergantung dengan tenornya berapa lama gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang masyarakat yang memang mengatur keuangan rumah tangga. Survei penelitian kami di Fakultas Ekonomi itu kita mengadakan survei literasi keuangan. Ternyata itu Bu, masyarakat kita terutama di Palembang ini
cara pengelolaan keuangan gitu ya. Iya. Paham dengan bahwa di rumah tangga tuh harus punya dana darurat gitu. Ternyata hasil survei kami tuh belum sepenuhnya membuktikan kalau memang di rumah tangga itu merencanakan keuangannya tuh dengan baik dan benar gitu. Bahkan ada yang tidak memiliki dana darurat. Artinya pada saat kondisi seperti ini, penghasilan sudah berkurang, ya pengeluaran rutin itu harus selalu dibayar, ditambah lagi dengan situasi yang seperti ini. Ya. Nah, jadi artinya dalam pengelolaan rumah tangga pun sebenarnya itu harus diperhatikan. Nah, kalau memang tadi beli mobil motifnya ini sebuah kebutuhan yang nanti bisa untuk kegiatan produktif. Why? Ya kenapa tidak membeli mobil saat ini gitu kan? Ya. Namun di balik itu harus beberapa hal diperhatikan. Gitu, Bu. Iya. Ya, itu Bu pendapat saya untuk saat ini bagaimana? Karena ini benar Bu 0% misalnya kan tadi Pak Gunawan cerita Pak Afik bahwa yang mengajukan juga saat ini ya walaupun di awal tahun tadi tetap banyak, ternyata walaupun pandemi masih tetap ada orang yang berkeinginan untuk memiliki mobil. Kenapa tidak gitu? Cuman hati-hati jangan sampai setelah tenor akad dilakukan, ternyata menggerus cash flow-nya di dalam rumah tangga. Perencanaan pribadi, terutama yang lajang gitu kan, lajang penghasilannya terganggu atau tidak. Yang rumah tangga, berapa jumlah tanggungan di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi bisa dikatakan bahwa jangan harus lihat dulu butuh atau tidak ya Bu ya. Ya, tadi kata Ibu Yuli sempat menyinggung bahwa harus ada dana darurat. Dana darurat ini apakah bisa dipakai untuk membeli mobil? Layakkah misalnya ataukah boleh atau tidak? Bisa dikatakan seperti itu. Misalnya nih, misalnya seseorang ini merasa bahwa dengan adanya mobil ini saya bisa usaha nih. Misalnya saya bisa usaha jadi apakah dijadikan taksi daring ataukah dijadikan semacam lapak berjalan. Nah, bisakah dana darurat ini dialihkan kebutuhannya untuk pembelian mobil dalam artian sebagai fasilitas untuk berusaha seperti itu? Ya, jadi sebenarnya definisi dari dana darurat itu adalah dana yang memang kita cadangkan untuk kebutuhan di rumah gitu. Makanya sebenarnya rasionya itu kita harus siapkan 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu kita harus siapkan gitu. Misalnya kita bekerja jadi pegawai, tiba-tiba perusahaan tempat kita bekerja menggaji kita, misalnya dia tidak beraturan atau misalnya dia berkurang. Nah, untuk menghidupi kebutuhan kita, mencukupi semua pengeluaran kita, dari dana mana yang kita ambil? Pasti otomatis dana darurat. Entah dana darurat itu kita simpan dalam bentuk tabungan, entah kita belikan misalnya sebuah barang yang berharga, pasti itu yang akan kita jual atau kita cairkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dana darurat nih ada nih 6 bulan, ya 6 bulan. Kita pakaikan nih untuk DP misalnya, kita pakaikan untuk beli mobil. Kalau menurut saya sih kurang tepat gitu untuk saat ini. Karena definisi dana darurat, dana yang diperlukan untuk membiayai kehidupan seseorang rumah tangga gitu antara 3 sampai 6 bulan ke depan. Makanya semuanya kita memerlukan dana darurat. Apalagi saat ini, pandemi ini ya sangat penting sekali gitu untuk kesiapan kita untuk memiliki dana darurat. Dalam perencanaan keuangan itu dana darurat itu menjadi hal utama gitu. Cuman kadang-kadang survei kami pun membuktikan bahwa seseorang tuh tidak tahu dengan dana darurat. Tidak tahu harus punya berapa kali dana darurat untuk memenuhi kebutuhan selama 6 bulan ke depan. Kalau idealnya berapa Bu yang harus disisihkan untuk menjadi dana darurat dari penghasilan? Kalau dari penghasilan. Ya, berapa persen? Punya dana darurat itu untuk berapa kebutuhan kita selama 1 bulan dihitung, itu berarti jumlah dana yang harus tersedia di dalam entah dalam bentuk tabungan kita. Artinya kita pun punya tabungan jangan hanya 1 gitu. Kita harus punya 2 tabungan, 2 rekening misalnya, 2 rekening, satunya untuk khusus dana darurat. Jadi setiap bulan kita harus ada pos minimal 10% dari penghasilan kita savingkan dalam bentuk dana darurat sebenarnya.
Nah, jangan lupa bahwa dana darurat itu jangan kita gunakan, namanya emergency fund kan, Ya. gitu kan. Baru bisa kita gunakan kalau memang itu untuk kebutuhan kita gitu. Bukan berarti kita nabung, tiba-tiba kita belanjakan gitu. Habis dana daruratnya gitu. Iya. Padahal itu sangat penting untuk dicadangkan, baik seseorang yang lajang maupun sebuah rumah tangga. Meskipun sekarang masih sedang banyak-banyaknya promo ya Bu ya, aneka produk ini banyak promo nih sekarang. Tetap dana darurat kalau bisa jangan digunakan. Iya, kalau sekarang memang banyak promo, pokoknya intinya kalau dari sisi perusahaan kan dia bagaimana tetap omset penjualan, tapi dari sisi kita sebagai kita yang punya dana, kita yang mengatur keuangan, kita harus memperhatikan gitu, jangan sampai kita terjebak apalagi dengan promo yang memang mungkin itu hanya keputusan keinginan gitu, bukan kebutuhan gitu. Ya, kebutuhan keinginan. Kita Kebutuhan punya dan kapasitas keinginan untuk memiliki itu. Iya. Gitu. Kembali lagi ke soal kemampuan lagi mobil ya Bu ya, kepemilikan mobil. Kalau dari tentu nih kan kata Ibu tadi nih, sekarang lagi banyak-banyak promo nih. Mungkin di sini ada TAF, mungkin juga ada lagi finance lainnya. Kalau dari Ibu Yuli sendiri, apa sih yang harus dipertimbangkan seseorang sebelum memilih lembaga pembiayaan? Ya, harus diperhatikan ya. Lembaga pembiayaannya itu terdaftar di OJK, yang pertama. Tapi kalau tadi kan Pak Afik sudah ceritakan ya TAF itu ya, yang pertama adalah terdaftar di OJK, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita pun mau beli mobil pun kita leasing itu kan biasanya mereka punya program yang berbeda-beda tuh biasanya. Ya. Jadi kita bisa survei dulu gitu. Kita bisa survei dulu kira-kira leasing yang mana untuk keputusan kita untuk pembelian mobil tersebut. Tapi yang pertama dia harus terdaftar dulu. Tadi OJK dan legalitasnya seperti apa? Karena itulah yang akan melindungi masyarakat gitu. Ya, berarti jangan karena tergiur murah, tergiur tenornya bisa panjang dan angsuran ringan, ikut ke situ ya Bu ya? Ke situ. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan kita sudah akad terjebak dari kita. Jangan sampai. Karena walau bagaimanapun masyarakat tuh harus edukasi, harus diinformasikan bahwa jangan gegabah kita walaupun memilih leasing juga lihat leasingnya terdaftar atau tidak. Walaupun programnya banyak, kita hunting dulu nih. Leasing ini seperti apa, programnya seperti apa sebelum kita memutuskan untuk akad di leasing yang mana. Pokoknya mestinya harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, jadi saya banyak dapat ilmu nih dengan berbincang dengan Pak Gunawan, Pak Afik dan juga Ibu Yuli. Sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin tentang bagaimana cara gampang punya mobil. Cuma waktu kita sepertinya terbatas. Jadi saya mau kembali ke Pak Gunawan. Sebelum kita tutup diskusi kita sore hari ini, saya mau minta satu kata dari Pak Gunawan. Apa yang harus dipertimbangkan atau apa promo dari Auto 2000 sendiri Pak? Mungkin untuk bagaimana cara gampang punya mobil ini? Oke, kalau misalnya buat saya sih Bu, simpel Bu ya. Kemauan, kemampuan, dan daya beli Bu. Tambah lagi, kalau misalnya saya mengupas daripada kalimat dari Ibu Yuliana tadi itu kan, kita harus juga melihat kapasitas dari kita Bu. Dan juga tadi saya juga pernah ngomong sama Ibu, bahwasanya kita nih sebagai seorang salesman atau misalnya sebagai ujung tombak, kita juga harus sebagai konsultan bagi customer kita. Kenapa? Karena kita harus dekat secara emosional pada beliau. Karena pada saat kita sudah dekat emosional dengan customer, prospek tersebut akan datang dengan sendirinya Bu nantinya. Iya. Kenapa? Karena pada saat kita sudah dekat dengan customer, kita sudah sebagai konsultan beli customer tersebut, dia akan sudah mulai percaya dan trust. Dan kondisi sekarangnya adalah pada saat kita mau jual mobil atau misalnya mau jual apapun Bu, yang penting itu adalah satu ya Bu, kata kunci, trust. Kepercayaan, trust. Jadi kepercayaan terhadap produk, kepercayaan terhadap namanya pendanaan, kepercayaan terhadap dan hal lain sebagainya itu wajib dengan kalimat kepercayaan Bu. Jadi kita harus timbulkan lagi satu kepercayaan bahwa kita ini sebagai seorang penjual, sebagai pendanaan dan lain sebagainya itu adalah
bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Berarti diskusi kita sore hari ini kita akhiri dengan kata bisa dipercaya. Jadi kemampuan, kapasitas, dan bisa dipercaya. Itu berarti bagaimana seseorang harus mempertimbangkan saat dia harus membeli mobil, apakah di dealer atau secara tunai ya Pak ya? Benar sekali Ibu. Iya. Kalau untuk mengenai promo-promo itu banyak sekali. Jadi tergantung dari customer untuk menyikapinya. Dan juga kita juga special thanks lah sama Pak Afik dan Ibu Yuliani. Karena kita juga dapat informasi yang lebih up to date sekarang Bu. Mengenai sekarang nih bagaimana cara mendapatkan kendaraan sama dengan informasi perkembangan perekonomian sekarang dari Bu Yuliani. Iya, terima kasih. Sepertinya diskusi kita harus berakhir nih Pak, karena sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang. Lain waktu saya masih akan mengundang Ibu Yuliani, Pak Afik, dan juga Pak Gunawan. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung. Saya mau menyapa pemirsa dulu. Lain waktu kita pasti akan bincang-bincang lagi. Pemirsa yang berbahagia, kita akhiri dulu diskusi kita petang hari ini. Kita sudah dapat banyak ilmu, kita sudah dapat pencerahan dari 3 orang narasumber. Akhir kata, saya Vanda Rosetiati, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah.